Film ini diawali dengan kita dibawa ke sebuah tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat yang bernama Benjamin Asher. Yang dimana di hari itu seperti biasa, di waktu senggangnya, ia selalu berlatih tinju dengan bodyguardnya sekaligus sahabat terbaiknya, yaitu Mike Banning. Beda dengan Pak SBY, waktu masih menjabat menjadi presiden di waktu senggangnya, beliau membuat lagu hingga 6 album. Ngeri, slang sampai kalah produktif bro. Sekarang sudah nganggur banyak waktu luang, malah nggak pernah bikin lagu. Kebalik pak. Kembali ke cerita film. Di malam itu rombongan presiden akan menuju ke sebuah tempat. Di malam Natal, Mike mengatur semua keamanan dan perjalanan yang akan dilakukan di malam itu. Let's go. Di tengah hujan salju yang lebat, awalnya berjalan begitu harmonis. Bahkan sempat beliau saling bertukar hadiah dengan sang istri hingga tiba-tiba Stop! Right there. Complete the back! O'Neal, get on the back! I'm gonna get this door! Number one is hanging off the brake. Seatbelt stop! Sir, get out of the car. I'll take care of her. Hey, pull her out that side! It's going out! It's going! It's going! Hold it back! Sorry. What's that, baby? keputusan terakhir Mike dan sesuai job disknya, dia berhasil menyelamatkan Bapak Presiden namun tidak dengan Ibu Presiden. Dan kejadian yang super ngeri tersebut disaksikan oleh anak mereka sendiri. Cerita meloncat ke 18 bulan kemudian, Mike masih dihantui rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan istri sang presiden. Cukup traumatik, bahkan akibat dari tragedi tersebut, Mike dipindah divisi di balik meja dalam Kementerian Keuangan. Mike yang sebagai agen terhebat, hari-harinya hanya dipenuhi dengan rasa bosan bekerja di balik layar komputer. Belum lagi dengan perkara rumah tangga yang lagi gontok-gontokan karena memang Mike adalah orang jujur dan beramanah dalam bekerja. Tidak seperti PNS negeri ini. Sehingga waktu untuk menjadi suami yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rohani sang istri, yaitu Lea, kurang maksimal. Singkat cerita, kita dibawa ke Gedung Putih di mana Pak Presiden tinggal. Dan di hari itu akan ada kunjungan dari Menteri Pertahanan Negara Korea Selatan bertamu ke Gedung Putih guna membahas tentang bantuan negara Amerika untuk membantu Korea Selatan menekan pasukan Korea Utara pergi dari jalur perbatasan Korea Selatan. Sekaligus membatalkan Korut dalam niatan untuk uji coba rudal mereka. Karena itu sangat bisa berpotensi menciptakan gesekan dan bisa jadi perang. Sampailah para rombongan Korea Selatan ke Gedung Putih. Kita diperkenalkan dengan Menteri Lee dan juga ajudan sekaligus kepala keamanannya yang bernama Tuan Park. Mereka disambut dengan baik dan langsung diarahkan untuk menuju ke ruangan oval. Namun di langit Virginia, tiba-tiba pesawat keamanan dari Angkatan Udara Amerika Serikat diserang oleh dua pesawat tempur yang tidak dikenal. Hunter 020, this is your final warning. You will be Dengan adanya laporan tragedi tersebut, langsung saja para pengawal mengamankan dua orang besar dari kedua negara tersebut beserta para menterinya. Dituntun untuk menuju ke ruang bunker bawah tanah, sebuah titik teraman dan paling tidak bisa ditembus yang dimiliki oleh sang Olympus, yaitu Gedung Putih. Dan langsung saja tingkat keamanan tertinggi langsung diterapkan, namun sayang bahwa pesawat misterius tersebut sudah sampai di titik agresi mereka. Sehingga Mike yang tahu ada hal yang tidak beres di area Gedung Putih, insting patriotiknya langsung muncul saat itu juga.
banyak pengawal tumbang berserakan. Mike yang sudah sampai di depan pagar Gedung Putih pun begitu bingung apa alasan penyerangan ini. Hingga tiba-tiba Mike menyadari bahwa ini adalah penyerangan dari kelompok teroris. Dan Gedung Putih hari itu benar-benar akan mengalami mimpi paling buruk dari yang terburuk. Kita beralih ke markas Pentagon, semua staf pertahanan kebakaran jenggot dan begitu sangat panik karena presiden mereka masih berada di dalam bunker untuk berlindung dari serangan paling brutal dalam sejarah Amerika. Di dalam sana presiden ingin segera tersambungkan ke markas Pentagon dan disinilah baru semuanya jelas bahwa dari awal mereka sudah disusupi. Dan dalang dari semua ini adalah Tuan Park alias Kang, teroris yang menyamar menjadi kepala keamanan dari Menteri Lee itu sendiri. Sedangkan di depan sana penyerangan semakin brutal dan Mike dengan sukarela akan berjuang membantu pertahanan Gedung Putih yang kocar-kacir. Where's the president? I don't know. Di markas Pentagon begitu kewalahan, ditambah lagi bahwa pasukan lengkap militer yang mereka kirim terlambat untuk sampai ke Gedung Putih. Sehingga para teroris memiliki space untuk melakukan serangan ultimate mereka. Get inside! Semua pengawal di barisan depan telah tumbang dan hanya Mike lah yang tersisa. Dan kini para teroris berhasil menyisir masuk ke Gedung Putih. I got this door. Cover the... Dan pada akhirnya semua pengawal di barisan belakang pun juga telah hancur. Sehingga secara resmi para teroris telah menduduki Gedung Putih. Begitu sangat percuma meskipun pasukan bantuan telah datang. Berita atas tragedi ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Para pengaman di ruangan Pentagon tiba-tiba tersambung ke ruangan bunker di mana presiden disandra. Di layar monitor tersebut, sang menteri Korsel yaitu Tuan Lee dengan mantap kepalanya meledak disaksikan oleh seluruh jajaran staf Pentagon. Mereka menginginkan sesuatu dari Amerika Serikat. Dan di sini baru kita dijelaskan bahwa serangan macam ini pastinya memiliki orang dalam. Dan orang itu adalah Forbes, salah satu pengawal pribadi presiden yang berkhianat. Dan kini tidak bisa dipungkiri bahwa Olympus benar-benar jatuh. Kini harapan Gedung Putih hanyalah Mike, meskipun secara teknis seharusnya itu bukanlah tugasnya. Dan saat itu yang ada di kepala Mike adalah sebelum membawa keluar presiden, dia harus menyelamatkan anak presiden terlebih dahulu yang kini masih bersembunyi.
Langsung saja Mike membuka aksesnya kembali dengan mengambil alih keamanan komunikasi dan mematikan kamera keamanan internal yang ada di Gedung Putih untuk menunjang aksinya dalam menyusuri lorong-lorong Gedung Putih untuk mencari Connor, anak Presiden Asher Benjamin. Do you want me to color or number color? Jelas sekali tragedi ini begitu sangat mengerikan. Leah yang berprofesi sebagai dokter kuangkalan mendapati paket kiriman warga-warga sipil yang menjadi korban kebrutalan dari aksi para teroris. Kembali ke ruangan bunker dan di sini baru benar dijelaskan bahwa Kang adalah pasukan yang dikirim oleh Korea Utara yang pada dasarnya Korut tidak terima atas negara Amerika yang selalu mengganggu perang saudara antara Korut dan Korsel dalam memperebutkan wilayah. Kembali ke ruangan Pentagon yang didatangi oleh sang juru bicara presiden, Alan Trumbull, dan selaku pemegang jabatan tertinggi ketiga setelah presiden dan wakilnya yang tengah tidak berkutik, kini Alan mendapatkan akses secara resmi untuk memimpin gerakan perlindungan yang kini tengah dijalankan, yang secara teknis merintah Alan sekarang sudah setara dengan Presiden Amerika Serikat. Alan dijelaskan seluk-beluk serangan yang telah terjadi sekaligus menjelaskan tentang penyangkalan dari pihak Korut tentang ini semua, menegaskan bahwa serangan tersebut resmi hanya dilakukan oleh para teroris. Kembali ke posisi Mike yang sudah masuk ke ruangan oval dan langsung saja membuka kotak akses komunikasi rahasia yang hanya bisa dilakukan oleh presiden dan juga dirinya terhubung ke markas Pentagon. Di sana Lin terkejut bahwa itu adalah Mike yang kebetulan juga sahabat baiknya. Di sana terjadi perdebatan tentang perihal tentang Mike sebagai sosok yang bisa dipercaya atau tidak, karena disangkut pautkan dengan tragedi kecelakaan dahulu di mana presiden kehilangan istrinya. Namun di sana Lin meyakinkan Alan bahwa agen Mike Benning adalah agen terbaik yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Kendati pun Mike sudah tidak berada di divisi perlindungan dan seharusnya tidak ada pilihan lain selain mengandalkan Mike untuk beraksi menyelamatkan presiden, dan Alan pun mempercayai Mike untuk beraksi. Kembali ke markas Pentagon dan akhirnya Kang mengutarakan keinginannya di mana ia menyuruh Amerika untuk menarik armada ketujuh mereka dari Laut Jepang dan menarik 28.500 tentara Amerika dari perbatasan Korsel. Dan jika Amerika tidak menuruti perintah Kang, ia akan membunuh satu persatu pejabat yang mereka sandra. Tak terkecuali Kang juga akan menembak kepala presiden juga. Dan waktu mereka hanya sampai fajar datang. Kini Amerika harus cepat dalam mengambil gerakan, namun tidak mudah untuk menuruti permintaan Kang. Dikarenakan jika Amerika menarik armada di Laut Jepang dan menarik mundur 28.000 pasukannya untuk meninggalkan area perbatasan, jika ada ekspansi dari musuh, maka bisa dipastikan Korea Selatan akan jatuh hanya dengan 72 jam. Dan Alan harus melakukan keputusan yang tepat. Untuk langkah pertama, Alan menginginkan pengamanan semua fasilitas nuklir lalu menghubungi Perdana Menteri Korea Utara. Setelah itu, Amerika akan menghubungi Rusia, Cina, Inggris, Prancis dan akan mengadakan konferensi pers dengan mereka semua. Kembali ke ruangan bunker, di sana Kang mulai beraksi, di mana ia akan meminta 3 sandi Kerberus yang dipegang oleh 3 pilar yang mereka sandra, yaitu Presiden, Menteri Pertahanan, dan Ketua Gabungan. Kerberus adalah protokol rahasia militer Amerika Serikat untuk meluncurkan atau mengamankan nuklir, kurang lebihnya gitulah ya. Dan sandi pertama dipegang oleh Laksamana Honing. Jika dia tidak mengatakan sandinya, lehernya akan digorok saat itu juga. Presiden tidak kuasa melihat stafnya dalam situasi tersebut, sehingga presiden memberi perintah untuk Honig memberikan sandinya. Dengan begitu, Pentagon langsung panik bukan main ketika satu sandi nuklir mereka telah berhasil dimasukkan. I got a Korean commando in front of me. Anybody around the table? Kembali ke Mike berada yang akan memulai aksinya untuk mencari Connor. Namun bersamaan dengan tim Kang yang berhasil menghidupkan kembali kamera CCTV internal dalam gedung dan berhasil mendeteksi adanya Mike di sana, yang malah diremehkan oleh Forbes sendiri untuk tidak perlu diambil pusing karena Forbes lah yang akan menawarkan diri untuk menghadapi Mike, dan juga bersamaan dengan Kang yang menurunkan pasukannya untuk mencari Connor.
Namun Mike sudah hafal betul dengan ruangan-ruangan rahasia yang ada di Gedung Putih. Dan pada akhirnya menemukan corner yang bersembunyi di lorong balik tembok. Dengan begitu, langsung saja Mike memberikan laporan kepada markas Pentagon bahwa paket berhasil ditemukan. Dan tugas berikutnya, Mike harus bisa mengeluarkan corner dari Gedung Putih dengan selamat. Namun sayang, bahwa musuh juga sudah mengetahui tentang adanya lorong rahasia tersebut, sehingga Mike harus cepat. Mike langsung menyusuri lorong, namun para musuh tidak akan membiarkan target mereka pergi begitu saja. Dengan begitu, para pasukan yang ada di luar akan mempersiapkan penjemputan jikalau Mike berhasil membawa corner keluar dengan selamat. Dengan begitu, Mike akan menyuruh corner melewati jalur aman, yaitu cerobong asap yang langsung tembus ke halaman belakang Gedung Putih untuk dijemput pasukan militer yang ada di depan sana. Dan Mike langsung melakukan shadow kill ketika ada musuh yang mendekati mereka. Go. It's clear. You okay? Dan akhirnya, corner berhasil diamankan. Sekarang tugas berikutnya Mike harus mengeluarkan presiden. Dengan begitu, Mike langsung saja melumpuhkan dua musuh sekaligus tanpa ada kesusahan yang berarti. So, yo, hey, who's run? They teach you that where you come from? Setelah itu Mike mengikat mereka dan langsung mengorek informasi tentang musuh. Dan Mike benar-benar terlatih untuk melakukan hal tersebut. That's funny, huh? No, it's funny. I know. I get it. Terbongkarlah profil sesungguhnya musuh mereka. Ia bernama Kang Yeon-sak. Dia seorang teroris paling dicari di dunia. Dan Yeon-sak adalah otak di balik peledakan gedung kedutaan Inggris di Korea Selatan pada tahun 2004. Singkat cerita, kembali ke Gedung Putih, lagi-lagi Kang melanjutkan aksinya. Kali ini giliran ibu sekretaris negara yang akan disiksa. Dihajar habis-habisan sampai dia mau memberikan sandi kedua dari nuklir tersebut. Stop! Give it to him, Ruth. It doesn't matter. Ruth, give it to him. Dan seperti biasa, presiden tidak kuasa melihat stafnya disiksa di depan matanya. Sehingga dengan perintah mutlak, ibu sekretaris memberi sandi yang ia pegang. Kembali ke tempat jagoan kita. Yang benar adanya bahwa Dave Forbes berniat untuk menusuk Mike dari belakang. Karena di awal Mike tidak tahu bahwa Forbes adalah seorang pengkhianat. Namun sayang bahwa Mike tidak semudah itu dikelabui sehingga duel pun tidak terelakkan. Sudah jelas bahwa Forbes bukanlah tandingan Mike. Dengan begitu, sebelum Mike membunuh Forbes, ia meminta Forbes untuk membantunya, di mana ia disuruh untuk menghubungi Kang, mengatakan bahwa ia berhasil mengalahkan Mike. Sebuah tipuan agar pergerakan Mike lebih mudah ke depannya. Sedangkan di markas Pentagon, Alan memberi instruksi kepada Mike untuk bergerak secepat mungkin karena dua sandi Kerberos sudah berhasil dimasukkan. Sehingga dengan begitu markas malah mengirim beberapa pasukan tempur udara untuk mempercepat proses penyelamatan presiden, yang justru Kang sudah sangat siap dengan serangan udara yang markas Pentagon luncurkan. Karena Kang sudah mengambil alih senjata Hydra 6, yaitu sebuah senjata senapan mesin super generasi terbaru milik Amerika yang terpasang di atap Gedung Putih. Dan instruksi Mike untuk markas membatalkan gerakan tersebut pun terlambat.
Get out. You're cleared hot. Tiger 2, roger. Tiger 3. Tiger 3, fly behind the target. Tiger 4, take out that gun. Watch your three. Tiger 6 is down. Tiger 1 taking lead. Roger that. Back up. Two birds up. Two birds remain. The ball. Tiger 1 is hit. Losing control. Failure. Mayday, mayday. We're going down. Dan benar bahwa pasukan Pentagon kalah telak sehingga Allen dengan cepat meminta pasukan itu untuk segera ditarik dari sana. Bahkan Mike harus berusaha payah membantu mereka semua. Dengan serangan yang tolol tersebut, kembali lagi Kang memperlihatkan kebengisannya bahwa aksi tadi adalah kesalahan yang besar. Dan selanjutnya, Kang tidak akan sungkan untuk menembak kepala presiden di depan mata mereka. Dan mereka hanya diberi waktu 1 jam untuk memenuhi keinginan yang Kang sounding di awal tadi. Dan setelah itu ia meminta 1 helikopter untuk dikirim ke Gedung Putih. Helikopter yang siap untuk kepergiannya dari sana jika semua sudah terpenuhi. Akibat waktu yang mepet, semuanya menjadi runyam. Jenderal Clark lagi-lagi tidak belajar dari kesalahannya dan justru malah menyuruh Mike untuk mundur, diganti dengan serangan penuh dari pasukan militernya. Namun Trumbull menahan keinginan dari Clark karena bisa saja presiden tidak akan selamat jika menggunakan cara tersebut. Sekarang satu-satunya harapan Amerika adalah Mike, bukan arogansi dari militer yang menginginkan ini cepat berakhir. Dengan begitu, langsung saja Mike menunjukkan stylenya dalam beraksi. Bukannya malah menuruti tetek bengek permintaan Kang, justru di sana Mike dengan menyadap layar komunikasi Kang dan langsung saja ia menantang Kang dengan kegentelan yang maksimal. Jikalau Kang memang nantinya berhasil membunuh presiden, setidaknya Mike juga akan berhasil membelah kepalanya menjadi 2. Ngeri. Dan benar saja, Kang terpancing dengan gertakan Mike sehingga ia kalap dan langsung membawa Ruth keluar menuju pintu Gedung Putih. Membiarkannya berjalan menuju keluar untuk kemudian menembaknya agar bisa disaksikan secara langsung oleh seluruh pasukan militer dan media yang ada di luar sana. Namun sayang, It looks like ya, aksi itu digagalkan oleh Mike sehingga sang sekretaris negara benar-benar bisa selamat. Namun selain Gedung Putih yang kacau balau, dunia luar juga demikian. Atas respon tentang tragedi yang tengah dialami Amerika Serikat, semua negara besar dalam kesiapsiagaan tinggi. Korut, Korsel, Rusia, Cina, India, negara-negara di Timur Tengah, mereka semua telah menarik diri dari zona demilitarisasi. Into nuclear confrontation. Let's recall the 7th Fleet. Dan atas penyerangan Gedung Putih, ini dapat menjadi pemicu konflik berskala besar dan perang konvensional. Waktu 1 jam sudah habis, Mike belum bisa mengeluarkan presiden. Dengan begitu, Trumbull tak ada pilihan, ia pun menuruti permintaan Kang. Dengan taunya Kang bahwa permintaannya benar-benar dituruti, langsung saja ia menyiapkan barisan dengan kostum tertutup untuk segera keluar dari sana dengan membawa Presiden Amerika bersamanya untuk menuju helikopter penjemputan. Tim Bravo dan penembak jitu kesulitan karena mereka tidak bisa membedakan mana target mereka dan mana presiden mereka. Hingga tiba-tiba
Trik yang cukup cerdas karena kini Amerika tidak tahu status presiden masih hidup atau meledak bersama dengan helikopter tersebut. Jika iya, maka ini akan menjadi tragedi paling kelam dalam sejarah Amerika. Namun berbeda dengan Mike, ia menyangkal bahwa presiden telah mati, meledak bersama Kang yang bunuh diri. Mike tahu betul itu bukan style Kang, itu pasti hanya tipuan, sehingga Mike yakin bahwa Kang dan presiden masih ada di dalam bunker. Dan benar saja, Kang masih ada di sana. Dan ternyata Kang tidak butuh sandi dari presiden untuk mengaktifkan Kerberos karena niat Kang adalah ingin meledakkan nuklir itu di tempatnya. Sehingga hanya butuh beberapa menit lagi, bangsa Amerika akan lenyap termakan nuklirnya sendiri. Dataran Amerika akan musnah. And famine. Come to this. We lost Korea and now... Setelah itu langsung saja Kang akan pergi bersama presiden melalui terowongan yang mereka buat. Namun sayangnya Mike telah sampai di sana. Presiden tertembak, namun duel Kang dan Mike tidak akan mungkin saya lewatkan. Pemenangnya pastilah Mike, namun ia tidak bisa selebrasi lama-lama karena ia harus segera mematikan program nuklir tersebut. Karena kalau gagal, semuanya pergulatan dunia ini akan sia-sia. Find a control panel marked. Flip a blue-white switch marked. Initiate. Deactivation sequence initiated. India. Lima. Slash. Dengan dibantu markas Pentagon, Mike gelagapan berharap ia tidak salah tekan. Dan... Cerberus has been deactivated. ya, program nuklir berhenti. Mike berhasil menyelamatkan presiden dari tragedi ini. Sorry about the house, sir. Family. Heroes. Every one of them. Remember. Nor will we forget our highest gratitude. Our foe did not come like to foul our... Semuanya telah selesai. Bendera Amerika berkibar kembali di langit-langitnya. We will rise. Renewed. Our chance. Presiden Asher Benjamin mengumandangkan tentang Amerika sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, dan bangsa yang berdaulat. Dan atas kisah terorisme ini akan menuntun Amerika untuk terlahir kembali dan menjadi negara yang lebih baik lagi. Dan yang terpenting, Mike kembali lagi menjadi singa penjaga presiden. Dan film pun tamat. Baiklah brother-brotherku, ending yang joss sekali. Pesan dari film ini jelas, jangan sekali-kali cangkruk di halaman Gedung Putih. Bahaya, rawan teroris. Film ini akan dilanjut di sequel yang kedua, yaitu London Asphalt. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, oke? Oh ya, minal aizin wal faizin bro. Baiklah, cukup sekian dari saya dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.